Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubed Dwi Fani, NIM 222140071. Mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen, yaitu dengan judul pengembangan aplikasi monitoring proyek TI berbasis web untuk manajemen tim dan progres. Maksud dari pengembangan aplikasi monitoring adalah proses merancang, membuat, dan menyempurnakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengawasi aktivitas atau kinerja tertentu secara sistematis dan real-time. Dalam konteks monitoring, maksudnya adalah membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk yang pertama, memantau kemajuan progres, mengelola tugas, yang kedua, mengelola tugas dan pembagian kerja dalam tim. Yang ketiga, melihat status dan timeline pekerjaan. Yang keempat, mendeteksi kendala atau keterlambatan sejak dini. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan komunikasi antar anggota tim. Jadi, pengembangan aplikasi monitoring berarti membuat sistem digital yang membantu pengguna, misalnya manajer proyek atau anggota tim, untuk mengawasi jalannya proyek dengan lebih efektif melalui antarmuka berbasis teknologi. Di sini di bagian latar belakang ditulis dalam bentuk poin-poin yang ada research gap, novelty, dan urgency. Dan untuk research gap-nya sendiri, research gap yang ingin dijamin oleh proyek ini yaitu menyediakan sistem manajemen proyek berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan monitoring tim dan progres proyek teknologi informasi dengan pendekatan sederhana, fleksibel, dan open source. Dan untuk novelty-nya itu, proyek ini memiliki novelty dalam integrasi fitur-fitur seperti task tracking, status visualisasi, dashboard proyek, dan pelaporan real-time dalam satu platform berbasis web. Dan untuk urgensinya, pengembangan sistem ini semakin besar dengan meningkatnya kebutuhan kolaborasi jarak jauh dan keterbukaan informasi dalam tim proyek. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat proyek, yaitu tujuannya yang pertama ada membangun aplikasi berbasis web untuk memonitor proyek TI secara real-time. Yang kedua, memudahkan manajer proyek dalam memantau tugas, tenggat waktu, dan performa tim. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kolaborasi tim dan menyelesaikan proyek. Untuk manfaatnya sendiri yaitu pertama, memberikan alat bantu efektif bagi tim proyek TI. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja. Dan yang ketiga, menjadi portofolio nyata dan penerapan ilmu manajemen. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek, yaitu untuk ruang lingkup proyek ada beberapa perancangan. Yang pertama, perancangan antarmuka dan arsitektur sistem berbasis web. Yang kedua, implementasi fitur-fitur utama, dashboard progress, manajemen tugas, kalender proyek, dan notifikasi deadline. Yang ketiga, pengujian fungsionalitas sistem secara lokal dengan studi kasus, proyek internal dan yang keempat, penggunaan teknologi open source, PHP atau Laravel, MySQL, Bootstrap, dan sebagainya. Dan yang kelima, tidak termasuk integrasi dengan sistem ERP skala besar. Yang terakhir, fokus pada usability, keamanan data, dan kemudahan deployment. Untuk studi literatur dan landasan teori, yaitu ada beberapa. Di sini studi literatur dan landasan teori, PMBOK GUID sebagai standar dalam manajemen proyek. PMBOK adalah Project Management Body of Knowledge. Dan yang kedua, teori Agile dan Serum dalam pembagian tugas dan sprint monitoring. Yang ketiga ada studi sebelumnya seperti Trello, Asana, dan ClickUp sebagai acuan fitur. Yang keempat, literatur pendukung software engineering placement. Dan yang kelima, landasan pengembangan aplikasi web, MVC, pattern, REST API, serta responsivitas UI.
Selanjutnya ada perencanaan proyek, yaitu pertama A. Rencana kerja, milestone. B. Rencana anggaran. C. Teknologi yang digunakan. Di sini untuk tabel rencana kerja ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Perancangan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga pengembangan aplikasi, yang keempat pengujian dan evaluasi, dan yang kelima dokumentasi akhir. Karena di templatenya yang bagian B rencana anggaran ini ada bacaan jika diperlukan, jadi sama saya tidak dimasukkan rencana anggarannya. Saya cuma memasukkan tabel rencana kerja dan tabel teknologi yang digunakan. Dan untuk tabel teknologi yang digunakan yaitu ada beberapa komponen. Front end-nya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, back end-nya menggunakan PHP, database menggunakan MySQL, tools menggunakan GitHub, Trello, Gen Project, platform menggunakan web-based mobile friendly. Dan untuk penjadwalan proyek timeline, di sini saya sudah membuatnya. Ada beberapa penjadwalan proyek. Yang pertama perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi. Dan untuk analisis risiko dengan metode SWOT ada A. Strength, kekuatan, B. Weakness, kelemahan, C. Opportunities, peluang, D. Threat. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, aplikasi ringan, berbasis web, mudah diakses. Dan yang kedua didesain sesuai kebutuhan lokal. Dan selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama terbatas pada skala kecil menengah. Yang kedua ketergantungan pada koneksi internet. Karena berbasis web, aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil. Dan selanjutnya ada oportunitas, yaitu peluang. Yang pertama peluangnya itu potensi pengembangan komersial. Kedua dapat digunakan oleh kampus, startup, dan organisasi sosial. Dan yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Ancamannya sendiri itu persaingan dengan platform global seperti Trello, Asana. Yang kedua, resiko keamanan jika tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya ada perawatan atau keamanan. Ya, perawatan atau keamanan ada beberapa, yaitu saya sudah menulisnya. Yang pertama backup data mingguan. Yang kedua update sistem setiap 2 bulan. Yang ketiga audit keamanan menggunakan tools seperti OWASP, ZAP. Yang keempat penerapan autentikasi dan otorisasi, role based access. Yang kelima enkripsi data penting menggunakan HTTPS dan hashing password. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya jika ada kekurangan kata dan kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.